إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله أحبتي في الله rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian kita dari hal-hal yang berkaitan dengan doa. Yang pertama, sebenarnya doa juga merupakan salah satu obat bagi penyakit kita. Baik penyakit medis ataupun non medis. Dan doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Wa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dipalingkan kepada selainnya. Karena memalingkan ibadah yang ibadah adalah kekhususan untuk Allah dipalingkan kepada selainnya, maka itu adalah syirik. Sarful ibadah li ghairillah fima hiya min khasaisillah wa huwa syirik. Nah, dan ibadah doa ini adalah ibadah. Maka dari itu ibadah ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang disebutkan oleh muallif yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ad-Da' wad-Dawa ini, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa adalah senjatanya kaum mukminin dan merupakan tiangnya agama serta cahaya langit dan bumi. Ya. Hadis ini disebutkan oleh para muhaqqiq bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sangat lemah karena ada perawi namanya Muhammad bin Al-Hasan Al-Hamdani. Dia adalah perawi yang matruk, tidak diterima periwayatannya. Maka doa adalah senjata, hadisnya lemah. Ya. Kemudian doa mukhul ibadah. Doa adalah intinya ibadah juga lemah. Yang sahih adalah ad-doa huwal ibadah. Itu yang sahih. Doa adalah ibadah. Apa kemarin definisinya ibadah apa? Ada yang masih ingat? Apa definisinya ibadah? Didefinisikan. Definisi ibadah banyak banget yang menyebutkan. Tetapi definisi yang paling sempurna, yang paling lengkap, yang mewakili dari sekian banyak definisi adalah yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Apa kemarin makna ibadah? Gak ada door prize-nya, jadi agak dingin mesinnya. Apa makna ibadah? Itu namanya ketakwaan, takwa itu definisi takwa. Adapun definisi ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Segala penamaan ya yang segala penamaan itu merupakan apa-apa yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapan, dari perbuatan ya yang zahir ataupun yang batin. Itu harus dihafal ya. Sehingga dengan itu apa? Tahu ini ibadah apa bukan ibadah diantaranya dari definisi ini. Dan sudah kita sebutkan sebelumnya doa itu ada doa yang lebih kuat daripada musibah. Ada doa yang lebih lemah daripada musibah. Ada satu sama lain saling menyerang dan saling menghilangkan. Kemudian sebagaimana disebutkan di Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi bersabda ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Ya. Artinya ya, hadis ini juga demikian diriwayatkan dalam Al-Mustadrak ya, diriwayatkan At-Tirmidzi dan Adz-Dzahabi melemahkan hadis ini ya, melemahkan hadis ini. Adapun Syekh Albani ya menghasankan dalam Sahihul Jami'. Menghasankan dengan Sahihul Jami'. Doa itu akan bermanfaat terhadap apa yang telah terjadi atau yang belum terjadi. Ya. Anda mau meminta sesuatu yang belum terjadi.
misalkan apa? Minta jodoh. Ya. Nah, atau sesuatu yang sudah terjadi, misalkan ada yang sakit, sudah terlanjur sakit, minta disembuhkan. Nah, minta disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang belum terjadi berdoa, yang sudah terjadi juga berdoa. Nah, kemudian juga dalam kitab yang sama kata Ibnu Qayyim rahimahullah dari Thauban bahwasanya Nabi bersabda la yuruddu al-qadara illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-birru wa inna rajula la yuhramu ar-rizqa bidzambi yusibuh. Ya, artinya tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya. Takdir banyak, ada takdir yaumian, ada takdir sanawiyan, ada takdir setiap hari, ada takdir setiap tahun. Dan takdir yang jenis macam-macam takdir ini kembalinya kepada buku takdir induk, Lauhil Mahfud. Kalau sudah Lauhil Mahfud sudah. Nah, yang di sini yang dimaksudkan adalah takdir yang harian ini. Nah, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa menambah usia kecuali kebajikan. Sungguh seseorang benar-benar akan terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia kerjakan. Ya. Makanya jangan sampai sebagaimana wasiat atau ya, hum yuriduna ad-dunya wa yat'anu alaihim asyaitan wa yat'anu alaihi asyaitan. Mereka menginginkan dunia tapi setan menikam dia. Ya. Makanya di antaranya rezeki Allah tidak diperoleh melalui perbuatan maksiat. Ya, justru melalui ketaatan kepada Allah rezeki akan ditambah. Ya. Kalau rezeki ya, kadang rezeki dijadikan apa? Jebakan bagi umat manusia. Seperti apa? Seperti yang dikenal istidraj. Idza ra'aitallah ya, idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj. Kalau Anda melihat ya Allah Subhanahu wa taala memberi dunia ya kepada seseorang yang seseorang itu ya tetap menjalankan kemaksiatannya. Tetap menjalankan kemaksiatannya. Ketahuilah bahwasanya itu adalah termasuk istidraj. Ya, dikasih rezeki sama Allah. Ya, tapi rezeki itu sebagai jebakan bagi dia. Sebagai jebakan bagi dia. Baik rezeki berupa panjang umur. Panjang umur tapi apa? Tapi semakin maksiat. Panjang umur tapi tambah zina. Panjang umur tapi ya, tambah menjadikan bisnisnya bisnis riba. Nah, wah ini apa? Termasuk jebakan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wah ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Sebagaimana disebutkan oleh muhaqqiq ya bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Majah, riwayat Muhammad Al-Baghawi, Ibnu Hibban dan yang selainnya ya. Alhasil hadis ini apa? Menjadi hasan bisyawahidih. Hadis yang lemah jadi hasan bisyawahidih karena banyak lafaz hadisnya. Di antaranya saling menopang. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Yaitu takdir apa? Bukan takdir Lauhil Mahfud. Dia berdoa ya. Adapun takdir yaitu buku catatan takdir yang bisa dirubah-rubah. Nah, dan kembalinya induknya ke Lauhil Mahfud. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian rahmatullah yang berikutnya ya disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah hendaklah terus-menerus dalam berdoa. Doa jangan sekali doa berhenti. Ya Allah, nikahkan aku ya Allah. Ya, lama aku gak dapat jodoh ya Allah. Udah berhenti gak doa lagi. Ya Allah, aku sudah doa 10 tahun lalu tapi gak dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. 10 tahun berapa kali? Sekali waktu itu aja. Nah, sikap terus menerus berdoa termasuk apa? Obat penawar yang amat bermanfaat bagi umat manusia. Ya, kalau kita sebutkan sebelumnya doa itu arahnya dari mana? Dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah namanya apa? Perintah. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita istilahnya seperti apa? Seperti minta, ngemis. Ya.
Wah, minta kepada Allah itu ibadah. Minta kepada manusia bisa jadi tercela. Nah, ngemis, merendah kepada manusia, ya, dan lain sebagainya ini termasuk tercela. Fa Ibnu Majah dalam sunannya meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang selainnya Tirmidzi, juga Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Imam Ahmad Al-Hakim, dan sanadnya diterima, ya, dan hadis ini hadis yang mempunyai penguat, ya, sehingga menjadi hadis yang hasan li ghairi. Ya, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak minta kepada Allah atau tidak berdoa, maka apa? Allah akan murka kepadanya. Justru kita diperintah untuk minta, doa, ya. Kalau dia tidak berdoa, nggak minta sama Allah, berarti masuk kategori apa? Orang yang sombong, ya, nggak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Datang dalam hadis bahwasanya Nabi SAW bersabda, Innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ayyaruddahuma sifran khaibataini. Hadis yang sangat indah. Nabi bersabda dalam hadis ini, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang maha kekal, maha hidup, ya. Allah Karim. Ya, Allah Karim. Allah malu jika ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, kemudian Allah tolak doanya. Sifron, itu apa? Tangan kosong, nggak dikabulkan doanya. Khaibataini apa? La tanalu ma da'at, tidak mendapatkan apa yang dia cita-citakan dari doanya. Allah malu, bayangkan. Ini berarti termasuk apa? Juga salah satunya apa? Husnudzon kita kepada Allah. Hadis ini sahih. Ya, coba Anda mengangkat tangan tinggi-tinggi, mengangkat tangan tinggi-tinggi, ya, sambil menyebutkan nama-nama Allah, Asmaul Husna, sambil Anda sebutkan kelemahan diri Anda, dosa-dosa Anda, ya. Kemudian Anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nangis, mengumpulkan kedua tangannya sampai ketiaknya kelihatan saking tingginya. Ya, betul-betul apa? Merendah, ya. Dzul wal khudu', dia inkisar juga dalam hatinya, dia pokoknya dia pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti kondisi seperti ini, khusyuk. Ya, dia nggak berbuat maksiat, ya, doanya dengan khusyuk, doanya dengan tawasul, doanya dia sebutkan kebaikan dia dengan tawasul dia. Kemudian apa? Allah malu kalau orang kayak gini doanya nggak dikabulin. Coba bayangin. Makanya husnudzon sama Allah. Ya, husnudzon apa? Allah pasti akan mengabulkan. Sisa apa? Sisa perbedaannya apa? Waktu, kapan waktunya? Kita nggak tahu. Nah, wah, subhanallah, doa panjang. Coba bayangin Ayub alaihissalam doa berapa tahun? Ya, doa lama dan sabarnya berapa lama? 18 tahun sabar. Ya, baru Ayub alaihissalam berdoa. Nah, ini juga apa? Dikabulin 18 tahun. 18 tahun dari sabarnya beliau. Nah, udah hilang hartanya, teman-temannya hilang, anaknya meninggalkan dia, teman-temannya meninggalkan dia kecuali 2 orang temannya, ya, sisa istri juga ini yang merawat dia, semuanya meninggalkan dalam melihat sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Nah, beliau berdoa, ya, sekian lama dikabulkan. Fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Juga disebutkan Nabi Yaqub alaihissalam, ada yang mengatakan, ada yang meriwayatkan, ya, ulama sebagian menyebutkan diperkirakan hampir sekitar 40 tahun berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Saking sedihnya matanya buta, disebutkan muqatil, butanya sampai sekitar 6 tahun. Ya, sabar juga walaupun sedih, sangat sedih sampai kedua matanya buta. Nah, Nabi Yaqub, Nabi. Nah, fa ini rahman wa rahmakumullah jami'an. Maka berdoa terus menerus. Ya,
doa perlu terus menerus ya. Dan hadirkan juga perasaan Allah malu kalau doa kita nggak dikabulin. Ya, Allah malu kalau doa kita nggak dikabulkan. Sebenarnya doa kita yang dikabulkan oleh Allah dari dulu sampai detik ini banyak yang sudah dikabulkan. Kadang orang lupa. Doa ketika sudah dikabulkan nggak cerita, diem. Nah, sudah dikabulkan badan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah doa lagi, minta yang terbaru lagi. Ya, minta doa lain lagi, nambah terus nggak ada puas-puasnya, doa terus, nggak mengapa, silakan berdoa, tapi jangan lupakan yang sudah dikabulkan tuh. Wujudnya di antara disebutkan oleh para ulama, kuatnya tauhid kita di antaranya doa kita dikabulkan. Ya, menunjukkan apa? Jujurnya juga tauhid kita, ya, dengan di antaranya salah satunya doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya rahimahumullah jami'an, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman ya dalam surat Al-Baqarah ayat 26, innallaha la yastahi ay yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidaklah malu ya untuk menciptakan permisalan atau menciptakan semacam ba'udah, nyamuk. Allah nggak malu untuk menciptakan nyamuk, Allah nggak malu. Menciptakan nyamuk dan yang di atas nyamuk, lalat, kecoa, cicak, kalajengking, cacing, Allah nggak malu. Ya, Allah nggak malu. Justru ketika Allah sebutkan hewan-hewan yang hina, hewan-hewan yang kecil, justru manusia tambah nggak bisa bikin, tambah lemah. Mau bikin nyamuk, remote control, baterainya seberapa gitu. Nggak bisa meniupkan roh. Ya, walau semacam nyamuk saja nggak bisa. Menunjukkan apa? Semakin lemah. Makanya Allah nggak malu. Allah nggak malu. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 53, wallahu la yastahi minal haq. Allah nggak malu dari perkara al-haq. Ya, ketika al-haq ya disampaikan. Ya, ketika itu hak disampaikan, walaupun dianggap manusia itu tabu, aneh, ya nggak layak untuk disampaikan. Tapi inilah al-haq. Sampaikan, ya sampaikan. Nah, seperti Allah sebutkan diantaranya khuliqa mimma immahin. Manusia dicipta dari air yang memancar. Wah, orang udah kebayang memancar, gimana caranya memancar? Ya, dipikir tabu. Allah nggak malu untuk menyampaikan al-haq. Nah, demikian Allah mencipta makhluknya. Ini ketika ada orang berdoa, angkat tangan tinggi-tinggi, ikhlas, bil khudu, wadzul, ya, kemudian tawassul, udah betul-betul sampai nangis merendahkan dirinya. Allah malu kalau doanya nggak dikabulkan. Ya, makanya apa? Allah akan kabulkan. Nah, Allah akan kabulkan. Fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Kemudian lihat halaman 18. Disebutkan pula dalam Sahih Al-Hakim, dari Anas bahwasanya Nabi SAW bersabda, la ta'jazu fid du'a fa innahu la yahliku ma'ad du'ai ahadun. Ya. Hadis ini diriwayatkan juga dalam Al-Mustadrak, ya. Juga Al-Uqaili dalam Ad-Du'afa, Ibnu Adi dalam Al-Kamil, Abu Nuaim dalam Dzikir Akhbar Asbahan, dan di sanadnya ada Umar bin Muhammad bin Suhban, ya perawi yang matruk, hadisnya ditinggalkan, ya, dan disebutkan juga oleh Syekh Albani rahimahullah dalam silsilah hadis ad-dhaifah, ya. Hadis ini lemah, tapi banyak sekali hadis yang lainnya yang menunjukkan makna hadis ini tidak dibungkiri benarnya. Ya, janganlah kalian lemah dalam berdoa, karena sesungguhnya tidak ada orang yang binasa dikarenakan doa. Ya, nggak ada istilahnya antum berdoa rugi, nggak ada. Ya, berdoa rugi, nggak ada. Gara-gara berdoa terus mati, enggak. Ya, bukan, jangan salahkan doa. Doa, maka doa di antaranya apa juga harus apa? Kita punya azam. Ya, contohnya yang menunjukkan kalau berdoa jangan lemah, contohnya idza sa'alta fas'alil firdaus al-a'la. Kalau Anda berdoa, mintalah atau berdoalah untuk mendapat surga yang paling tinggi. Nah, pede dong, ya.
kita nggak dijamin masuk surga. Kita belum dapat stempel ya dari wahyu kita ini penghuni surga. Belum dapat, juga nggak bisa kita vonis diri kita penghuni surga, nggak bisa. Nah, tapi kalau Anda minta, optimis, jangan lemah. Ya, kalau berdoa, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Ya, mintalah surga Firdaus paling tinggi. Digambarin dalam hadis ada seseorang yang masuk surga, surganya paling bawah. Dia sudah testimoni, nggak ada lagi orang yang dapat nikmat lebih dari aku. Ini pokoknya aku dapat nikmat, bidadari dapat ini, wah cerita. Ternyata dia di surga paling rendah. Gimana kalau surga paling tinggi? Makanya minta, berazam dapat surga paling tinggi. Jangan sampai berdoa, doa yang gak jelas. Ya Allah, aku berharap surgamu ya Allah, tapi aku juga gak pantas. Ya Allah, aku takut nerakamu ya Allah. Ya, aku takut nerakamu ya Allah. Ya, aku tahu neraka ya Allah. Ya, tapi gimana ya Allah? Aku juga nggak mau. Ya, mau surga, tapi merasa nggak pantas. Tahu takutnya neraka, tahu mengerikannya siksa neraka, tapi juga takut-takutan. Ya, akhirnya mana? Gelandotan. Surga nggak masuk, neraka nggak masuk. Masa maunya nggak jelas. Nah. Ya makanya apa diajarkan Nabi SAW, idza sa'alta fas'alil firdaus al-a'la. Itu. Kalau Anda minta surga Firdaus yang paling tinggi. Minta agar kita bisa meninggal dalam mengucapkan la ilaha illallah. Minta agar kita dalam keadaan husnul khatimah. Minta kalau bisa kita jangan ditanyai malaikat mungkar dan nakir. Ya, asalnya semua penghuni kubur akan ditanya malaikat mungkar dan nakir kecuali dikecualikan. Sebagaimana datang dalam dalil, di antaranya para nabi dan rasul, di antaranya para syuhada, di antaranya ada yang menyebutkan anak belum baligh, di antaranya Syalbani mensahihkan hadis dalam Ahkamul Janaiz, orang yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat. Man mata yaumal jum'ah lailatal jum'ah atau yaumal jum'ah waqahallahu min fitnatil qabr. Ya, barang siapa meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan jaga dia dari fitnah kubur. Kata Syekh Mubarakfuri, termasuk apa? Enggak ditanyai malaikat mungkar dan nakir, bebas pertanyaan. Kalau sudah bebas pertanyaan, setelahnya adalah subhanallah dapat kenikmatan. Ya, minta agar di padang mahsyar dimudahkan. Ya, agar mendapat syafaat. Minta agar timbangan kebaikan kita diperbanyak. Minta agar di siratal mustaqim lewat dengan nyaman. Minta masuk surganya, dijauhkan dari nerakanya. Itu optimis. Wah, ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Muwarriq rahimahullah menuturkan, saya tidak pernah mendapati suatu perumpamaan bagi orang mukmin dalam hal berdoa kecuali seperti seseorang di atas kayu yang tengah mengapung di lautan. Kemudian lanjut Muwarriq, orang mukmin itu mengucap doa, wahai Rob, wahai Robku. Ya, sampai disebutkan, ya sampai kemarin sekitar 3 pekan lalu kami waktu itu di Yaman, ziarah Yaman, ya sekitar 9 hari. Kita naik perahu, ya bersama nelayan, dan nelayan-nelayan di sana nelayan-nelayan yang bertakwa kepada Allah, ya orangnya masya Allah. Ya, menegakkan syariat Islam, tetap orangnya masya Allah banyak penghafal Al-Quran dan mereka nelayan. Ya, tetap sholat di atas perahu, wudhu, ya juga mereka jauh dari kemaksiatan. Lain dengan sebagian besar nelayan, ketika dapat rezeki Allah, ya dari tangkapan yang banyak, besoknya judi, zina, ya berbuat syirik, nyembelih kepala sapi sebagai tumbal dan lain sebagainya. Mereka berkata, kata mereka, karena mereka orang yang sudah mengalami. Ya, kata mereka apa? Demi Allah, orang yang paling tawakal adalah ketika kita ada di lautan. Makanya disebutkan Muwarriq. Ya, berdoa itu kayak apa? Kita di atas kayu, di tengah lautan, pegang kayu. Wahai Robku, wahai Robku. Ini katakan naik perahu, kapalnya pecah. Pegang perahu. Ya, ngandelin siapa? Orang lewat gak tahu lewat di mana, HP gak ada. Ya, yang polisi laut pakai helikopter nggak ada, ya kebayang wahai Robku, hanya betul-betul ikhlas. Nah, makanya sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin.
Ya. Falamma najjahum ilal bar idzahum yusyrikun. Ya. Demikian orang-orang musyrik di masa silam di zamannya Nabi, kalau mereka ada di tengah lautan, diombang-ambing ombak yang sangat besar, siapa mereka sebut? Allah. Mereka berdoa kepada siapa? Allah. Lupa sama kuburan wali. Lupa sama pohon, lupa sama berhala, lupa sama orang tua, lupa sama gurunya, lupa. Langsung hanya Allah disebutkan. Ya. Da'ullaha mukhlisin lahuddin. Tapi ketika mereka sudah selamat, riang gembira, tenang, apa? Mereka kembali berbuat syirik. Ini kesyirikan di masa silam lebih mending daripada sekarang. Di masa sekarang, ya, ketika dalam keadaan riang gembira, syirik. Ketika digoncang gempa bumi di Lombok, 1400 gempa bumi. Gunung Rinjani sisa separuh. Itu pun di bawah kaki Gunung Rinjani banyak didapati kepala sapi. Sudah dikasih cobaan sama Allah tambah berbuat syirik. Orang masa silam ketika susah ikhlas. Ketika seneng syirik. Orang zaman sekarang dalam keadaan riang gembira syirik. Dikasih gempa, dikasih cobaan, kasih tsunami, tambah syirik. Nasallallahu al-afiyah. Ini yang harus kita luruskan. Ya, makanya Nabi bersabda, "Bada al-Islam ghariba wa sayaudu ghariban kama bada." Islam itu muncul dalam kondisi asing dan akan kembali asing. Sekarang kita sudah asing. Dibilang jangan nyembelih kepala sapi, jangan melakukan kesyirikan ini dan itu. Dianggap apa? Lu ini ibadah. Kakek moyong kami melakukan seperti ini kok. Ya. Lah dalilnya kakek monyong. Nah, nggak boleh. Ini dalilnya apa? Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak boleh. Dan syirik terbanyak dari zaman sebelum Nabi, zaman Nabi sampai detik ini namanya apa? Syirik al-wasaid. Syirik yang menjadikan perantara antara kita dengan Allah harus pakai perantara. Kalau nggak pakai perantara, doanya nggak akan cepat terkabul. Coba. Sudah menjadikan tuduhan apa? Allah nggak maha mendengar lagi kalau pakai perantara. Nah, sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Fa ini rahimani wa rahimakumullah, jami'an yang harus diluruskan. Fa pantas mereka orang yang paling bertawakal nih, orang yang di lautan. Ya. Dulu ya kita ada klinik, ya, ada ruang tunggu. Setiap orang-orang nelayan ini kita mintai ceritanya. Betul-betul mereka itu orang-orang yang Masya Allah kebayang. Kalau dengar cerita ini nanti kebayang. Gimana mereka di tengah lautan. Waktu itu ada kapal kayu, ya, penumpangnya 10 orang. Kaptennya ini punya anak. Ya. Waktu diombang-ambing, ombak yang sangat besar dan mereka hampir sekitar 2-3 pekan di lautan diombang-ambing ombak yang besar. Kehabisan bahan bakar, kehabisan bahan makanan, sampai perahu digoncang ombak besar, hancurlah perahu tersebut, masing-masing pegang kayu. Seperti disebutkan muarrik, di atas kayu pegang kayu. Ya, nunggu siapa? Nunggu yang nolong. Hanya bilang apa? Ya Rabb, salimni ya Rabb, selamatkan kami ya Rabb. Ini 10 orang dibagi 2-2 orang. Kaptennya bilang, biar kalian selamat, kalian berpisah. Setiap malam kita berpisah. Kenapa? Hiu munculnya malam. Lebih banyak muncul malam. Ya, kata kaptennya ini. Kalian pisah. Kalian sana pisah. Siang kumpul lagi di sini. Dihitung berhari-hari. Hari pertama hilang 2 orang gak balik. Hari berikutnya hilang lagi. Sampai sisa kapten sama bapaknya. Kapten sama anaknya. Sampai akhirnya datang perahu yang nyelamatin mereka. Ini kebayang. Kalau Anda yang ada kondisi seperti ini, kayu Anda di atas kayu udah ngambang, nggak tahu selamat apa enggak, hiu ada di mana-mana di bawah. Dan hiu di Arab, subhanallah, kisahnya lebih dahsyat daripada hiu di tempat kita nih. Kenapa? Banyak banget. Wallahu a'lam, apa karena kadar garamnya lebih tinggi, kita nggak tahu. Kemudian subhanallah ada di antaranya mereka ya mendapati hiu ya sambil mancing ke tengah laut. Perahu fiber panjang 10 meter, lebar sekitar 1,5. Hiu datang dari jauh, tiba-tiba hilang. Ngapain? Masuk ke dalam, dari dalam ngebut langsung jebol
fibernya. Kebayang enggak? Ini bukan film. Mereka yang nyata di depan mata mereka. Akhirnya bocor perahu, udah dikelilingi hiu macan, hiu ada namanya sana kalb, hiu kalb itu hiu yang mulutnya kayak anjing. Itu yang paling ganas. Kemudian juga ada di antaranya teman kami yang kemarin kita berjumpa naik perahu keliling lagi. Ya, kisahnya dia langsung yang nyata-nyata berjalan ke tengah laut sekitar 60 mil. 60 mil dari daratan. Ya, dan perahu ini biasanya ada batu karang yang nempel di fiber. Sehingga mereka harus turun, menyikat perahu. 3 orang turun. Setelah 3 orang turun, 2 orang naik, sisa 1 orang masih gosok perahu. 60 mil, kebayang. Betul-betul laut bebas. Ini laut Arab. Kemudian tiba-tiba datang dari jauh punggungnya ikan hiu kelihatan. Dan kalau orang yang di laut tadi diangkat, gak akan dapat kesempatan. Kenapa? Hiu ini jalan kecepatannya bisa 70 sampai 80 km per jam di laut, bayangin. Hiu gak pakai mata, pakai gelombang. Ya, gerakan-gerakan. Pakai penciuman jika ada darah. Matanya gak bisa ngelihat. Kemudian dideketin nih orang, ya, kemudian disuruh diem. Ya, tawakuf, jangan banyak bergerak. Jangan ngomong, jangan banyak bergerak. Akhirnya pegang perahu, fiber. Satunya ini di atas pegangan perahu, yang bawahnya di laut. Kemudian hiu nyenggol Nyenggol pinggangnya. Dilihat, ini saking pinternya hiu. Yang lain pada ngelempar batu ke jauh. Mereka luar biasa di perahu nyimpen batu. Dilempar untuk mengalihkan perhatian hiu. Hiu langsung lari ke arah batu, kemudian cepat diangkat. Ternyata hiu kecepatannya lebih tinggi daripada sebelumnya. Kemudian separuh badannya berhasil dimakan sama hiu. Kemudian teman yang dari cerita ini ngangkat, sudah. La ilaha illallah, masih sempat mengucapin la ilaha illallah. Nah, sudah hilang. Dan kisah kayak ini bukan kisah sedikit. Makanya orang di tengah laut mereka bilang, demi Allah mereka orang yang paling bertawakal. Jauh dari daratan, jauh dari teman yang nolong mereka. Mereka di antara binatang-binatang buas yang gak jelas, kadang ikan paus. Ada juga di antaranya Sahibul Kisah ini juga mengkisahkan di momen di malam hari jam 8 malam. Ya, mereka biasa pulang pakai GPS ke arah nomor telepon rumah mereka. Gak ada cahaya matahari, cahaya bulan, gak ada cahaya bintang. Jam 8 malam, waktu itu betul-betul gelap, jauh. Pulang dalam keadaan gak ada cahaya, hanya ngikuti GPS. Tiba-tiba speedboatnya gak jalan. Ya. Kemudian di center di bawah ternyata ikan paus yang panjang sekitar 50 meter. Ya. Kemudian mereka istighotsah, nangis. Kenapa? Kalau numpel dikit, ikan hiu tinggal nunggu mereka. Nah, mereka doa istighotsah betul-betul nangis. Ya, bayangin kalau kita kondisinya seperti itu. Kemudian perahu turun, subhanallah, sudah sujud syukur mereka semua. Ya, ada juga di antaranya yang didapati perahu pecah ya di tengah. Kemudian biasanya perahu diisi 5 sampai 6 orang. Kemudian perahu pecah dan tenggelam. Semua pada berlarian saking takutnya sama hiu. Ada di antaranya mereka yang gangguan jiwa. Didapati gimana? Renang dari tengah laut, tahu-tahu jam 7 pagi di tepi pantai pasir putih, tangan masih renang. Saking takutnya, padahal sudah sampai daratan. Dibangunkan sudah dalam keadaan gangguan jiwa. Nah, bayangin. Ini di tengah laut, makanya ini di antara sebutan muwarik ketika berdoa. Ini jadilah doa-doa kita, hati kita konsentrasikan. Anda tahu ketika kita dulu kecil ada lensa, kalau pengen membakar kertas pakai lensa ada cahaya matahari. Ketika terfokus kertas akan terbakar. Demikian kalau kita doa, hati kita fokus sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan ya. Betul-betul kita mengharap doa ini dikabulin oleh Sang Khalik, As-Sami, Al-Basir ya. Dia akan mendengarkan doa kita, akan mengabulkan doa kita. Yakin, semakin kita yakin akan semakin mudah dikabulkan. Semakin kita lalai, gak yakin, ya qalbun ghafil, ya maka ini termasuk penghalang-penghalang terkabulnya doa. Kemudian yang berikutnya, halaman 19 disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah tergesa-gesa dalam mengharap terkabulnya doa. Ya. Tergesa-gesa dalam mengharap terkabulnya doa. Ini bukan termasuk adab. Adab seorang muslim, bukan.
Salah satu kesalahan yang dapat menghalangi terkabulnya doa ialah tergesa-gesa ketika seorang hamba berdoa. Ia menganggap doanya lambat dikabulkan. Ini suudzon. Ya. Lantas ia pun merasa jenuh dan letih sehingga akhirnya meninggalkan doa. Ya, meninggalkan doa. Ini ibarat orang yang menabur benih, nanam tanaman, kemudian menjaga, menyiraminya, namun karena apa? Menunggu hasilnya kelamaan ditinggalkan. Padahal sebentar lagi akan menghasilkan buah dari tanaman tersebut. Dalam Sahih Bukhari, ya, dalam Sahih Bukhari terdapat riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Yaqulu da'autu falam yustajab li. Doa setiap Anda akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Nih. Kalau doa jangan tergesa-gesa, santai. Doa dikabulin gak nikah-nikah, gak dapat jodoh. Tahu-tahu dapat jodoh langsung 2. Nah, namanya apa? Takdir dari Allah, indah semua takdir dari Allah. Ya itu saja yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dalam Sahih Bukhari terdapat riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqul da'autu falam yustajab li. Doa setiap kalian akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Ini di antara adab. Yaitu dengan berkata, saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Dan sebagaimana maklum, istijal minasyaitan. Tergesa-gesa termasuk sifat dari setan. Ya. Man istajala fi syai'in qabla al-awani uqiba bihi al-hurmani. Barang siapa yang tergesa-gesa dalam satu perkara untuk mencapai tujuan, niscaya dia enggak akan dapat tujuan tersebut. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'atir rahmin ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah wa mal istijal? Qala yaqul qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li fa yastahsiru 'inda dzalika wa yad'u ad-du'a. Doa hamba akan terkabul selama tidak berdoa untuk kemaksiatan. Ya, misalkan ya Allah izinkan aku berzina dengan dia, naudzubillah. Ini enggak boleh. Ya Allah, ya izinkan aku untuk mencuri, naudzubillah. Ya, ini enggak boleh. Ya, nas'alullah al-afiyah. Wah, ini apa? Doa untuk maksiat atau ya Allah, ya bunuhlah sahabatku ya Allah. Enggak boleh. Ya. Atau memutus silaturahmi. Ya Allah, putuslah hubungan aku dengan dia sebagai bapakku misalnya. Ya, wah ini enggak boleh. Dan doa tersebut selain doa tidak terkandung kepadanya maksiat, tidak terkandung kepadanya pemutus silaturahmi, juga tidak tergesa-gesa. Di sini di antara adabnya ya terkumpul dalam hadis ini. Ya. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahm. Enggak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Enggak boleh. Ini yang sering terjadi ya. Misalkan suami istri cerai. Si anak dibawa kabur sama istri, contoh. Kemudian si bapak enggak boleh ketemu sama anak, hati-hati. Ini sering terjadi. Wanita dengan egonya membawa kabur anaknya, ya. Padahal dia ada darah daging dari bapaknya juga, ya. Dan dia melarang bapaknya bertemu dengan anaknya. Ini berarti apa? Memutus silaturahmi antara bapak dan anak. Ini ciri-ciri wanita yang apa? Akhlaknya sayyi'ah, akhlaknya jelek. Bahkan termasuk ciri-ciri yang masuk dalam hadis ini, la yadkhulul jannah qati'ur rahm. Gak akan masuk surga yang memutus silaturahmi. Nah, ini ancaman termasuk dosa besar memutus silaturahmi. Ya. Nah,
Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, seperti apakah bentuk ketergesa-gesaan tersebut? Kemudian Nabi menjawab, hamba tadi berkata, aku telah berdoa, sungguh aku telah berdoa, namun Allah belum juga mengabulkan doaku. Ia merasa jenuh dan letih, lalu akhirnya meninggalkan doa. Nah, di dalam Musnad Ahmad dari Anas radhiyallahu an, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yazalul abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Ya, ma lam yasta'jil. Akan tetapi hadis ini ada padanya perawi yang dhaif. Ada namanya Abu Hilal Ar-Rasi. Ya. Nah, dan diperselisihkan, ada yang mengatakan sanadnya Hasan. Nah, adapun sanad ini jadi Hasan karena dari jalur jalan yang lainnya. Berarti hadis ini apa? Hasan li ghairih. Kata Nabi SAW, la yazalul abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Seorang hamba selalu dalam kebaikan selama tidak tergesa-gesa dalam semua hal. Kita jangan tergesa-gesa dalam segala hal, jangan. Ya. Santai, makanya di antaranya Rasulullah memuji ya kondisi orang-orang yang dari Yaman yang waktu itu hendak berjumpa dengan Rasulullah. Adapun ahlul Makkah mereka tergesa-gesa dan berbondong kepada menghadap Rasulullah. Sedangkan ahlul Yaman mereka menambatkan ontanya dulu. Ya, kadang mereka bebersih dulu, menyiapkan pakaiannya untuk berjumpa dengan Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Al-hilm wal-anah. Ya, termasuk apa? Lemah lembut, pelan-pelan, enggak tergesa-gesa. Ya, enggak tergesa-gesa, dan ini merupakan adab dan istijal minasyaiton. Orang yang tergesa-gesa termasuk apa? Sifat setan. Sifatnya setan. Nah, seorang hamba selalu dalam kebaikan selama dia enggak tergesa-gesa. Ya, di antara kalau Anda mendapat teman yang orangnya kalem, santai, enggak terburu-buru nih. Ya, ini berarti salah satu apa? Pada teman Anda ada padanya kebaikan. Ya, ada pada dia kebaikan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bentuk ketergesa-gesaannya? Maka Nabi menjawab, hamba itu berkata, aku telah berdoa kepada Rabbku, tapi dia belum mengabulkan permohonanku. Ini diantara sebab-sebab orang yang di doanya yang tidak dikabulkan. Di antaranya sebabnya adalah orang yang tergesa-gesa. Kemudian rahmatullah, sebelum kita tutup, di antaranya ada beberapa syarat dan adab dalam berdoa. Ya, kenapa sih doa kita nggak dikabulin? Mungkin ada yang perlu dikoreksi dari hati kita, dari harta yang kita makan, ya, dari mungkin kita sering bermaksiat, ya, atau mungkin ketika kita berdoa hati kita lalai. Nah, banyak sebabnya. Atau ada sebab yang lain yang mungkin Anda gak sangka-sangka. Padahal Nabi sudah berwasiat. Ya, thalathatun la yustajab da'watuhum. 3 orang yang doanya gak dikabulin. Salah satunya apa? Wa rajulun tahtahu imra'atun sayyi'ah wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang punya istri akhlaknya buruk tapi dia gak menceraikannya. Syuf, hati-hati. Gara-gara istri yang akhlaknya buruk, doanya suami gak dikabulin sama Allah. Dan dia gak menceraikan istrinya. Bayangin tuh. Ya, makanya penting Anda akan diminta tanggung jawab, wahai kaum suami. Ya, di hadapan Allah akan diminta tanggung jawab bagaimana Anda mendidik anak dan istri Anda. Bukan kelayapan terus, ngegas ke sana kemari, traveling, touring, hiking, trekking. Nah, anak istri enggak diajarin, enggak ditarbiyah, akan dihisap. Gerakan tangan kita ngegas, bensin yang kita keluarkan, waktu yang kita buang-buang, ya, harta yang kita keluarkan, juga akan ditanya, ya, bagaimana ya tarbiyah kita yang sering meninggalkan anak istri kita? Apakah sudah
ada amanah sudah tersampaikan. Ini subhanallah di antaranya Masya Allah si wanita ini wanita salehah sebelumnya. Ketika menikah kok tambah gak solehah. Ima wanita ini gak solehah karena dapat teman-teman yang tolehah. Ya, teman-teman yang gak solehah dari teman-teman istrinya ini. Kemudian si suami tidak pernah mentarbiyah dia. Ya, ajak istri ikut kajian. Jangan istri dikasih duit terus dimanjain terus. Ke pasar, shopping terus, ya keluar kajian enggak. Lama-lama berat sebelah, laki-laki keluar kemana-mana kajian, si istri apa? Hanya ngelihat drakor. Ya. Akhirnya bukan iman yang bertambah. Ya, akhirnya suami disuruh ikut wajahnya putih kayak Korea. Suruh pakai pemutih. Rahimani wa rahimakumullah jemaah penting nih, makanya di antara sebab untuk doa suami dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, istri juga harus salehah. Jangan sampai jadi istri yang makar, naziz, ya. Makar kepada suami, ya. Dikasih nafkah enggak ada syukur-syukurnya, kurang terus. Bahkan menuntut apa? Hal-hal yang kira-kira enggak bisa dikabulin oleh suami. Ya. Kerjaan ala kadar, istri minta mobil ini, minta itu, ini hati-hati. Termasuk istri yang peringannya buruk adalah ya menuntut sesuatu yang tidak dimampui oleh suaminya. Enggak pernah syukur. Nah, memasukkan laki-laki lain yang bukan mahramnya ke dalam rumahnya. Kemudian dibiarkan si istri chatting laki-laki sana kemari. Dibiarkan istri pansos, ya, pasang wajahnya, ya, di semua dunia maya. Dibiarkan si istri ini apa keluar tidak menggunakan pakaian-pakaian menutup auratnya. Suami ini depan pintu. Nih istriku mau kemana? Mau belanja pak. Sini lihat dulu pakaiannya. Kaos kaki pakai enggak? Pakai. Jilbab kamu nyapret enggak jilbab? Oh aman-aman. Pakaian gimana? Membentuk postur tubuh enggak? Oh enggak, bagus silakan belanja. Punya anak perempuan gimana? Kamu pakai kaos kaki enggak? Pakai bi, oke Hasan. Nah, kamu pakai minyak wangi enggak? Ada minyak wanginya bi, ganti pakaian kamu. Sukses, lulus sensor keluar. Nih, ini suami yang baik ini. Fa rahimahumullah jami'an. Fa di antara syarat-syarat dan adab doa di antaranya adalah taubat, ya, taubat dan bersihkan hati, ya. Karena maksiat bisa muncul dari hati, ya, dari anggota tubuh, dari lisan. Maka ini apa? Perlu kita bersihkan. Ketika semakin hati kita bersih, bersih dari apa? Daran, kotoran-kotoran kesyirikan, kotoran-kotoran hati, penyakit hati, maka akan semakin dekat dengan apa? Terijabahinya doa kita, ya. Kemudian yang berikutnya adalah hudurul qalb. Perlu untuk menghadirkan hati kita ketika berdoa. Jangan sampai menjadi hati yang lalai. Doa tapi hatinya lalai. Ya. Doa tapi apa? Hatinya apa? Hati yang ghafil, hati yang lalai. Jangan sampai. Ketiga adalah al-iftiqar wa idhar al-madhallah baina yadillah. Ya. Yaitu apa? Menampakkan kita itu butuh kepada Allah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Coba ketika salah satu doa kesedihan dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala, coba doanya contoh doa yang indah. Allahumma rahmataka arju. Ketika lagi sedih, ya Allah rahmatmu aku harapkan. Ya. Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah jangan biarkan diriku sekejap mata pun. Ini menunjukkan apa? Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar doa kita diterima. Ya, wa aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah semua urusanku ya Allah. La ilaha illa ant. Tidak sembah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Nah, kemudian juga di antaranya yaitu apa? Berazam. Ketika doa itu apa? Berazam, bertekad. Jangan doa tapi enggak pede. Doa tapi apa? Seperti tadi, ya Allah, aku enggak pantas untuk masuk surgamu ya Allah. Juga aku enggak mau mendapat siksa nerakamu ya Allah. Bingung. Masukin neraka enggak mau,
ya, mau masuk surga merasa nggak pantas. Nah, harus berazam, ya, harus berazam. Azam itu bukan menunjukkan apa? Bukan ini menunjukkan rendah hati, salah. Di hadapan Allah justru minta yang paling tinggi. Sebagaimana disebutkan ya bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yakulanna ahadukum, janganlah salah seorang dari anda berdoa dan berkata, Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah jika engkau berkehendak. Ya, ini gak boleh kayak gini. Ini apa? Doanya orang yang pesimis. Ya, harus berazam. Ya Allah, jika engkau berkehendak ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Ya Allah, jika engkau berkehendak Allah, jauhkan aku dari neraka. Ya Allah, jika engkau berkehendak ya Allah, jauhkan aku dari siksa kubur. Ini salah. Ya Allah, jika engkau berkehendak ya Allah, jadikan aku orang yang tidak su'ul khatimah. Ini salah. Justru bukan adab yang seperti ini. Ya, Nabi SAW melarang doa-doa semacam ini. Makanya Nabi katakan Allahumma arhamni in syi'ta juga nggak boleh. Ya Allah, rahmati aku jika engkau berkehendak. Dilarang juga oleh Nabi SAW. Ya, maka liya'zamil mas'alah fa innahu la mukran lahu. Ya, maka apa? Agar berazam ketika minta. Ya, agar berazam ketika minta, ya, semangat, cari semangat yang tinggi, tekad yang kuat. Dan kemudian tadi diantaranya disebutkan gak boleh tergesa-gesa. Ya, sebagaimana disebutkan Nabi tadi, innallaha yastajibu li ahadikum ma lam ya'jal. Ya, sesungguhnya Allah akan mengabulkan dosa Anda selama Anda gak tergesa-gesa. Ya, selama Anda gak tergesa-gesa. Nah, kemudian berikutnya apa? Tidak boleh doa dengan keburukan, dengan kemaksiatan, memutus silaturahmi. Ini enggak diperbolehkan. Yang ketujuh adalah doa itu adalah minta yang halal. Doa dengan apa? Minta sesuatu yang halal. Jangan minta yang haram-haram. Seperti Allah berfirman, ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang tayyib, yang halal-halal, dan beramalah dengan amalan saleh. Ini diantaranya apa? Yang halal-halal diantaranya. Nah, diantaranya kemudian adabnya doa. Adab doa, ya, tadi diantara syaratnya. Kemudian adabnya doa adalah diantara yang paling bagus adalah menghadap kiblat. Ini yang paling afdal. Ya, menghadap manapun boleh. Cuma yang paling afdal adalah menghadap kiblat, menghadap kiblat. Kemudian memulai doa, ya, memulai doa dan mengakhiri doa dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan bersolawat atas Rasulullah SAW. Memulai dan menutupnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mencari waktu-waktu kapan waktu itu yang mustajab. Ya. Waktu atau tempat. Ada berkah waktu, ada berkah tempat. Ada tempat yang jadi doa itu mustajab, ada waktu yang jadi waktu tersebut adalah mustajab. Seperti apa? Hari Jumat. Ya, Jumat. Ya, tadi kita udah melewati waktu yang pada akhir-akhir Jumat. Kemudian juga apa? Lailatul Qadar. Ini waktu juga Lailatul Qadar. Kemudian apa? Thuluthul akhir minal lail, sepertiga akhir malam. Makanya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam akhir. Ya, sepertiga malam akhir Allah turun mencari hambanya, ya, yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Man yad'uni fa astajibalah, wa man yas'alni fa a'tiyah, wa man yastaghfirni fa aghfiralah. Nah, barang siapa minta kepadaku pasti akan kukabulkan. Ya. Barang siapa berdoa kepadaku pasti akan kukabulkan, barang siapa minta kepadaku pasti kuberi, barang siapa mohon ampun pasti kuampuni. Pak, ini diantara apa waktu yang mustajab. Kemudian juga diantaranya ketika apa? Ketika juga diantaranya bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamat. Ya, waktu yang mustajab.
Nah, kemudian ketika apa? Ketika buka puasa. Ini juga waktu yang mustajab. Nah, kemudian ketika dalam keadaan safar, ketika terdolimi, ya, ketika terdolimi, kemudian ketika turun hujan, ya, ini juga waktu-waktu mustajab. Nah, kemudian ketika setelah melaksanakan sholat, ya, saat imam naik ke atas mimbar pada hari Jumat, itu juga, nah, waktu-waktu mustajab. Ada tempat seperti tempat-tempat, ya, misalkan Allah jadikan keberkahan padanya. Nah, wah ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang berikutnya yaitu merendahkan suara, ya, khafdhus saut. Berdoa jangan teriak-teriak, ya. Mau berdoa kepada Allah, minta ngemis kok teriak-teriak. Udah minta maksa lagi. Nah, ini bukan termasuk adab, ya. Inna angkaral aswat la sautul hamir. Dan sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah apa? Suaranya keledai. Doa sama Allah teriak-teriak. Nah, waqdud min sautik, maka rendahkan suara Anda. Ya, rendahkan suara Anda di hadapan Allah juga di hadapan manusia. Ya, jangan teriak-teriak, menunjukkan apa? Akhlak yang baik. Yang berikutnya juga diantaranya yaitu apa? Doa nggak usah dengan takalluf berlebihan. Ya, menggunakan apa? Ibarat-ibarat yang detil-detil. Ya, kemudian memanjangkan doanya dipanjang-panjangin, doanya sampai setengah jam. Ya, doa mau minta jodoh, doanya disebutin ciri-cirinya, rambutnya panjang, ndak kutuan, ndak ketumbian, kemudian alisnya nggak nyatu jadi satu, kemudian kulitnya warnanya putih, hidungnya mancung, ya tingginya 170 ya Allah gitu ya, kulitnya warna ini, kemudian matanya satu biru satu kuning gitu. Subhanallah, ini apa? Takalluf fid du'a, ya, berlebihan dalam doa. Nah, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas, lanjutin pada halaman 20, yaitu waktu-waktu terkabulnya doa. Kita bahas lanjutan dari pertemuan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya ada pertanyaan atau mau ditanyai? Santri dah, pertanyaan untuk santri. Nah, pertanyaan untuk santri. Pertanyaannya, siapa yang mau jawab? Door prize-nya, salahnya nggak bawa door prize ini. Nah, taib. Tadi disebutkan bahwasanya terkait doa, ya, terkait doa Allah itu malu. Ya, coba sebutkan tadi arti dari lafadz hadis Nabi SAW. Santri yang nyatat, masya Allah. Ya, nah, ada yang namanya Muhammad di sini. Nah, fadhal, yang mau jawab fadhal. Apa tadi lafadz hadisnya? Innallaha hayyun karimun. Ya, yastahi, terus apa? Idza rafa'a ar-rajulu yadayhi falam yaruddahuma sifran au khaibataini. Artinya apa tadi? Sungguhnya Allah, ya, ya, masya Allah, ahsan, masya Allah. Nah, jazakallahu khair, persis maknanya, masya Allah. Baik, berikutnya, pertanyaan berikutnya. Coba sebutkan di antara penghalang terkabulnya doa. 3 aja.
penghalang terkabulnya doa. Ya, 3 aja. Siapa yang jawab? Ibu-ibu ada yang jawab kayaknya? Ya. Ada yang jawab kayaknya. Apa Bu? 1? Apa? Tidak tergesa-gesa. Terus? Tidak terkandung padanya maksiat. Kemudian? Apa? Memutus silaturahmi. Barakallahu fiik. Insyaallah itu ya. Selanjutnya pertanyaan, apakah boleh mendoakan orang kafir yang mendolimi, apakah boleh mendoakan orang kafir yang mendolimi, yang terdolimi? Gimana nih? Mendoakan orang kafir yang mendolimi orang yang terdolimi gitu ya. Mendoakan orang kafir yang mendolimi orang terdolimi, boleh. Ada beberapa pekerja muslim yang mempunyai atasan orang kafir. Bagaimana jika didoakan mendapatkan azab? Doakan hidayah Pak. Doakan hidayah aja. Doakan semua dapat hidayah Islam. Nah. Barakallahu fiik. Pernah ya ketika orang-orang musyrik kafir ya menyelakai Rasulullah SAW, datang malaikat Jibril. Ya Muhammad, ya maukah kamu aku timpakan gunung kepada mereka? Ya coba tawarannya nih mantap banget nih. Ya kalau Nabi Muhammad, iya timpakan sekarang, langsung ditimpakan itu. Ya tapi Nabi Muhammad SAW apa mengatakan mereka orang bodoh. Ya mereka orang bodoh. Dan dengan hikmahnya ini akhirnya banyak di antara mereka yang masuk Islam. Ya. Nah, maka nggak ada salahnya namanya apa? Rahmah dan kebaikan, nggak ada ruginya. Anda mendoakan kebaikan kepada mereka. Nah, barakallahu fiik. Ada pertanyaan lainnya? Minal khubsi wal khaba'is. 1, 2, 3. Allah terkait doa yang Rasulullah ajarkan SAW. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Di situ kan ada wa su'il qada. Nah, itu kita minta berlindung kepada Allah dari qada yang buruk itu yang sifatnya seperti yang tadi, yang harian atau yang tertulis di Lauhul Mahfuz. nah dan qada biasanya apa? Wujudnya qadar itu qada, diwujudkan. Ya, diwujudkan. Ya ini qadanya ini sudah muncul. Kejadian ini muncul qadanya. Naam. Fa su'ul qada apa yang sudah terjadi pada waktu itu ya. Dan sekali lagi doa dikatakan apa? Untuk biar enggak kena su'ul qada atau sudah kena su'ul qada, doa itu juga mempan. Ya, juga mempan. Imma su'ul qada, imma qada itu dalam keluarga, ya termasuk keburukan dalam keluarga atau seperti bencana. Seperti bencana. Dan ini apa? Termasuk apa? Untuk diantaranya mengangkat itu tadi biar kita nggak dapat qada. Kalau memang belum dapat, biar nggak dapat. Kalau sudah dapat, biar apa? Cepat diselesaikan dari su'ul qada ini. Nah, kalau misalkan dirubah apa? Itu tadi bisa yaumian, bisa takdir yaumian, bisa sanawian. Nah, yang jelas dirubah ya takdir sudah ada, dirubah. Adapun di Lauhul Mahfuz perubahan itu juga sudah dicatat. Di Lauhul Mahfuz sudah selesai. Dan nanti di Lauhul Mahfuz sudah dicatat bahwasanya takdir itu dirubah karena doanya fulan. Kenapa? Itu induknya takdir. Dari takdir yaumian atau sanawian. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair pertanyaannya. Ada pertanyaan dari pertanyaan online dari YouTube. Taib. Dari Nemra Willis, nggak tahu ibu apa pak ini.
Pak Ustadz, apakah kita berdosa juga apabila kita dah sering minta maaf pada orang yang pernah komplain mungkin ya. Apa konflik? Oh konflik ya. Tulisannya konflik, nggak dari mana ini. Nah, apa kita berdosa jika apabila kita dah sering minta maaf pada orang yang pernah konflik sama kita. Ya, konflik kalau bisa sekalian apa? Selain minta maaf ya, berdosa sering minta maaf. Jadi dia konflik sama kita terus, ikut konflik. Jadi kita konflik, ini orang bisa konflik sama kita terus, ya. Kita ada sering minta maaf. Ini orang bikin masalah terus kita minta maaf. Dia bikin masalah lagi, minta maaf lagi, bikin masalah lagi, minta maaf lagi. Enggak apa, itu menunjukkan cinta. Nah, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu salah, dan setiap orang yang banyak salah, ya setiap anak Adam itu banyak salah. Dan sebaik-baik orang yang banyak salah itu banyak bertobat. Termasuk ya, kadang ada sebagian manusia bikin masalah terus, konflik lagi, minta maaf, konflik lagi, minta maaf lagi. Ini termasuk sebenarnya orang-orang yang perlu diperbaiki. Ya, kadang dia nggak mengambil pelajaran, nggak tahu apa yang dibenci sama temennya, dan dia marah, dia terulang lagi. Ya, diulang lagi, mending cari teman yang lain aja. Ya, mending cari teman yang lain. Ya, biasanya bikin salah, konflik minta maaf, ini jadinya bermudah-mudahan, ya akhirnya menjatuhkan perbuatan yang sama, salah, dan gampang minta maaf. Khawatirnya jadi jadi orang bipolar, ya habis bikin masalah minta maaf, habis ketawa senyum, habis tengkar marah langsung nangis, marah senyum. Ini orang perlu diruqyah ini. Barakallahu fikum. Insyaallah itu saja yang bisa saya sampaikan ya, karena sudah larut malam ya, masih ada acara bersama tim ya Fasdu ya. Semoga Allah angkat dosa-dosa kita, Allah angkat penyakit kita, semoga Allah mudahkan semua urusan kita ya, dan semoga Allah istiqomahkan kita di atas al-haq. Allah jadikan kita orang yang aman di negeri kita sendiri. Allah berikan petunjuk sebaik-baik petunjuk kepada pemimpin kita. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.